Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, bersama dengan Bu Ica, nanti kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca titik pada saat menulis tegak bersambung. Kemudian yang kedua, kita akan berlatih membuat cerita pengalaman yang berkaitan dengan tata tertib di sekolah. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya, harus siap ya. Walaupun sedang pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat agar kita dapat mencapai cita-cita kita. Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki gambar puisi Kelinciku. Coba kita amati bersama-sama. Puisi Kelinciku pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Selain menggunakan huruf kapital, menggunakan apa lagi ya? Ya, pada puisi Kelinciku ini menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat. Nah, anak-anak, saat kita menulis sebuah kalimat, selain memperhatikan huruf kapital, kita juga harus memperhatikan tanda baca titik. Lalu, bagaimanakah penggunaan tanda baca titik tersebut? Penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, tanda baca titik digunakan di akhir kalimat. Coba perhatikan contoh yang ibu buat. Nana adalah anak yang sopan. Pada akhir kalimat tersebut menggunakan tanda baca titik. Anak-anak, ibu ingatkan kembali, ketika kalian menulis, jangan lupa untuk menuliskan tanda baca titik di akhir kalimat ya. Kemudian yang kedua, penggunaan tanda baca titik digunakan saat memisahkan angka jam dan menit. Contohnya, Injun pulang sekolah pukul 1:30 siang, yang artinya Injun pulang sekolah pada pukul 1:30 siang. Nah, berikut merupakan contoh menulis tegak bersambung yang memperhatikan tanda baca titik. Pada puisi Kelinciku, jika dituliskan menggunakan huruf tegak bersambung adalah sebagai berikut ini. Nah, jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital juga. Pada akhir kalimat juga menggunakan tanda baca titik. Nah, nanti anak-anak bisa belajar menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca titik. Nah, anak-anak, bacalah teks di bawah ini. Teks berikut ibu ambil dari buku siswa halaman 32. Bagi anak-anak yang memiliki buku siswa, silakan kalian baca buku siswa halaman 32. Namun, bagi anak-anak yang tidak memiliki buku siswa, kalian dapat mempause atau menghentikan video ini sejenak dan membacanya. Ya, ibu bacakan ya. Tani anak yang rajin. Tani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Tani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Tani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Tani mengenakan pakaian olahraga. Tani mengikuti petunjuk guru. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi,
kita dapat mengetahui tentang pengalaman Lani melaksanakan tata tertib di sekolah. Apa saja ya? Yang pertama, Lani mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian pengalaman yang selanjutnya adalah Lani telah mengikuti pelajaran dengan tertib. Selanjutnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Dan yang terakhir, Lani menggunakan pakaian olahraga saat pelajaran olahraga. Lalu, bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan tata tertib di sekolah? Nah, mari kita berlatih untuk membuat cerita pengalaman tentang tata tertib di sekolah. Yang pertama, nanti anak-anak dapat menuliskan pengalaman saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan cerita pengalaman jika pernah melanggar tata tertib pada saat mengikuti pelajaran olahraga. Nah, Ibu akan memberikan contoh tentang menulis pengalaman yang berkaitan dengan tata tertib di sekolah saat pelajaran olahraga. Yang pertama, cerita pengalaman saat melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Contohnya adalah, saya selalu menggunakan seragam olahraga. Jangan lupa untuk menuliskan huruf kapital di awal kalimat dan tanda baca titik di akhir kalimat. Kemudian, contoh menulis pengalaman yang selanjutnya adalah ketika melanggar tata tertib saat mengikuti pelajaran olahraga. Ya, Ibu harap kalian tidak menirunya. Atau jika kalian sudah pernah melaksanakannya, Ibu harap tidak diulangi lagi. Nah, contoh yang kedua yaitu, saya tidak melakukan pemanasan dengan benar sehingga kaki saya terkilir. Ibu ingatkan kembali untuk menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Yang pertama, kita sudah belajar tentang penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat dan memisahkan jam dan menit. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengalaman melaksanakan tata tertib di sekolah. Nah, yang pertama mengerjakan PR di rumah, kemudian menggunakan seragam olahraga saat pelajaran olahraga, melakukan pemanasan dengan baik, dan mendengarkan guru. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah belajar dengan baik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.